Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya asdiqoi, al-an sanu arif nafsana awalan. Tafadhol ya uti. Ismi Najwa. Ismi Salma. Ismi Elvina. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan sedikit hasil diskusi kita. Mungkin teman-teman di sini sudah sering ya, sudah mengetahui juga bagaimana sih sejarah pengumpulan Al-Quran itu. Dimulai dari masa Abu Bakar, kemudian ke Utsman, ke Ali, dan juga yang khalifah 4 itu ya? Iya, ada yang 4 khalifah itu. Nah, tapi mungkin teman-teman pernah nggak sih terbesit gimana sih cara penyusunan pengumpulan ayat-ayat dan juga surah-surah dalam Al-Quran yang selama ini kita baca? Oh, nggak tahu tuh. Nah, Mbak Ervina sudah tahu? Belum. Nah, kan mungkin kita itu sekarang membaca Al-Quran itu ya udah gitu kan, sudah sesuai susunannya. Nah, sebenarnya gimana sih susunannya itu gitu? Wah, menarik nih Nah, iya, sekarang kita akan membahas tentang itu. Check it out. Nah, pada pembahasan kita yang pertama ini akan disampaikan oleh Mbak Najwa, di mana Mbak Najwa ini akan menyampaikan tentang pengertian tartib dan juga apa sih sebenarnya yang dimaksud surah dan ayat itu. Mbak Najwa sudah siap? Siap. Oke, silakan. Jadi teman-teman, tartib Al-Quran, tartib itu secara bahasa bentuk masdar dari fi'il rotaba yartibu, yang artinya sesuatu yang mengatur yang tidak dapat diubah. Nah, kalau Al-Quran itu kita kayaknya udah pada tahu ya. Kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin al-muta'abbad bi tilawati. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dibacanya itu mengandung ibadah. Nah, secara istilah tartib itu adalah susunan ayat-ayat Al-Quran. Kalau dikaitkan dengan Al-Quran berarti susunan ayat-ayat Al-Quran. Nah, tartib itu dibagi jadi dua, tartib ayat dan surah. Sebelum kita membahas tartib ayat dan surah, kita harus tahu dulu nih apa arti surah dan ayat. Nah, kalau ayat secara bahasa itu artinya golongan, mukjizat, pelajaran atau ibrah. Nah, kalau secara istilah, ayat itu adalah sekelompok kata dalam ayat yang memiliki awal dan akhir. Nah, kemudian surah nih. Surah itu secara bahasa sekelompok ayat dalam Al-Quran yang memiliki awal dan akhir. Ada dua imam yang berpendapat tentang surah. Yang pertama, Al-Ja'bari. Beliau berpendapat kalau surah itu adalah sekelompok ayat dalam Al-Quran yang memiliki awal dan akhir, dan paling sedikit 3 ayat, teman-teman. Nah, kalau Syekh Mana Al-Fatal mendefinisikan surah itu sebagai ayat yang memiliki awal dan akhir. Kita bisa mengambil kesimpulan kalau surah itu adalah sekelompok ayat dalam Al-Quran yang memiliki awal dan akhir dan terdiri paling sedikit 3 ayat. Nah, surah itu terbagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama ada At-Tiwal, yang kedua ada Al-Mi'in, yang ketiga ada Al-Masani, yang keempat ada Al-Mufassal. Nah, yang pertama At-Tiwal. At-Tiwal itu cuma ada 7. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, sama Yunus. Nah, terus kalau Al-Mi'in itu surah yang ayatnya kira-kira jumlahnya 100 atau yang mendekati. Contohnya itu kayak Al-Mu'minun. Nah, kemudian yang ketiga ada Al-Matani. Nah, Al-Matani itu surah yang isinya itu ada kisah-kisah, hukum-hukum, pokoknya sesuatu yang bersifatnya pelajaran. Nah, contohnya itu adalah Quran Surat An-Nur. Nah, ada definisi yang mengatakan kalau Al-Matani itu surah yang terletak setelah Al-Mi'in. Nah, kebetulan An-Nur itu letaknya setelah Al-Mu'minun, yang mana tadi Al-Mu'minun itu surah Al-Mi'in. Nah, yang terakhir ada Al-Mufassal, surah yang isinya itu sedikit, kayak Al-Ikhlas, Al-Kautsar gitu. Oh, seperti itu. Berarti surah sendiri itu terdapat ada 4 bagiannya sendiri ya, Mbak Iya, Najwa ya. benar. Jadi itu nggak semuanya itu nggak apa ya, maksudnya tuh tetap ada bagian-bagiannya gitu ya, Iya, Mbak benar, Najwa. benar. Oh, Masya Allah, ini ilmu baru nih teman-teman ya buat kita semua. Mungkin selanjutnya ada pembahasan tentang sejarah tartib ayat dan surah Oh, nih. menarik. Iya. Nah, yang akan membahasnya di sini kali ini yakni aku sendiri. Yeay. Jadi sejarah pengumpulan Al-Quran ini menjadi sejarah yang sangat besar dalam peristiwa Al-Quran sendiri. Nah, di mana
seperti yang kita ketahui, pengumpulan Al-Quran ini sebenarnya tidak hanya terjadi ketika masa Khalifah saja, tetapi sudah terjadi pada masa Nabi Muhammad juga, Mbak. Nah, tetapi pada masa Nabi Muhammad itu tidak semua sahabat diamanahi oleh Rasulullah untuk menulisnya. Hanya ada beberapa sahabat yang diamanahi untuk menjadi khatib Al-Quran itu sendiri. Oh, berarti sedikit ya? Iya, karena cuma beberapa saja. Karena pada masa itu kan tidak ditulis dalam lembaran kertas loh teman-teman, tetapi seperti di pelepah, kemudian di tulang, dan juga di batu-batu. Jadi itu kan susah ya, nggak segampang sekarang gitu, tinggal cetak aja. Nah, beberapa khatib Al-Quran itu diantaranya ada Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga Ubay bin Ka'ab. Nah, kita memasuki sejarah tartib ayat ini sendiri. Dalam kitab yang telah kita pelajari, yakni Mabahis fil Ulumil Quran, karya Imam Mana Al-Qatan, di halaman 137 itu menjelaskan bahwa tartib ayat sendiri ini bersifat tauqifi, di mana sifat ini berarti telah ditentukan oleh Allah yang diberikan kepada Rasulullah itu sendiri. Jadi para ulama itu bersepakat bahwasannya ayat-ayat itu sifatnya bersifat tauqifi, jadi tidak ada campur tangan manusia. Berarti kita nggak bisa ngarang ya? Nggak bisa, sudah nggak bisa lagi. Nah, sedangkan jika dalam penyusunan surat-surat dalam Al-Quran sendiri, para ulama itu bersepakat menjadi 3 bagian. Ada 3 pendapat ulama. Nah, yang pertama itu bersifat tauqifi, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bahwasannya di mana surat-surat ini sudah ditentukan oleh Allah. Sudah, jadi Allah itu memberitahu kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad seperti ini diletakkannya. Nah, hal ini diperkuat oleh salah satu hadis An Utsman bin Affan qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi syai' da'a ba'da may yaktubu indahu fayaqulu da'u hadhil ayah fi suratil lati yudhkaru fiha kada wa kada. Artinya, Nabi Muhammad SAW bila turun kepada beliau sesuatu ayat, beliau memanggil sebagian orang yang menuliskannya, lalu beliau bersabda, letakkan ayat ini dalam surah yang disebutkan di dalamnya begini dan begitu. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis ini menjadi dasar bagi para ulama yang berpendapat hal ini surat ini bersifat tauqifi. Jadi ada dalilnya ya? Ada dalilnya. Juga diperkuat oleh beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya yang pertama, ketika setiap bulan Ramadan malaikat Jibril itu turun kepada Nabi Muhammad, kemudian malaikat Jibril ini membacakan Al-Quran itu sendiri dari awal hingga akhir. Gitu. Jadi sudah bersusun seperti itu. Nah, juga ketika Nabi Muhammad pada detik-detik beliau wafat, itu malaikat Jibril itu membacakan Al-Quran sebanyak 2 kali, seperti yang sudah tersusun pada Lauhul Mahfuz, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di mana para sahabat itu ketika Nabi Muhammad masih hidup, ada beberapa sahabat itu yang sudah menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Nah, maka dari itu para sahabat yang telah menghatamkan Al-Quran kemudian menyetorkannya kepada Nabi Muhammad secara berurutan. Nah, dan di dalamnya situ tidak ada Nabi Muhammad itu menyalahkan urutannya itu, seperti itu. Nah, jadi itu yang pendapat-pendapat ini yang menjadi rujukan menjadi Mushaf Utsmani ini. Nah, tadi kan saya menyebutkan ada 3 pendapat ya. Tadi kan baru 1 nih. Nah, yang kedua ini bersifat ijtihadi, teman-teman. Ijtihadi itu apa? Nah, kalau ijtihadi itu di mana para sahabat ini berijtihad tentang peletakan surat-surat dalam Al-Quran itu sendiri. Berarti gimana sahabat gitu ya? Iya, bagaimana sahabat yang menentukan. Kenapa? Kan kayak gini tidak terus serta-merta sahabat itu kayak merasa ya udah karena kita sahabat terus kita ya udahlah meletakkannya boleh gini-gini semena-mena. Itu enggak, karena ada dasarnya juga, teman-teman. Nah, dasarnya itu karena ada perbedaan beberapa mushaf yang dimiliki oleh sahabat itu sendiri. Oh, mereka punya catatan sendiri? Iya, karena kan tadi kalau ada khatib Al-Quran sendiri, nah para sahabat itu ada beberapa sahabat yang menulis Al-Quran itu untuk kepentingan pribadi sendiri. Jadi tidak untuk
tidak untuk seperti khatim Al-Quran tadi itu. Jadi seperti contohnya mushaf Ali bin Abi Thalib, kemudian mushaf Ubay bin Ka'ab, kemudian mushafnya Muawiyah bin Abi Sufyan, seperti itu. Mereka itu di dalam di dalam mushaf-mushaf yang beliau tulis itu terdapat perbedaan antara peletakan surat-suratnya sendiri. Jadi ini yang dipakai oleh para ulama-ulama yang berpendapat bahwasannya susunan surat dalam Al-Quran itu bersifat ijtihadi. Satu lagi apa nih? Nah, satu lagi yang terakhir itu bersifat tauqifi dan ijtihadi nih. Oh, berarti gabungan ya? Iya, gabungan. Kalau tadi yang pertama tauqifi, yang kedua ijtihadi, nah yang ketiga ini tauqifi dan ijtihadi. Kan tadi sudah tahu ya apa tauqifi dan juga itu ijtihadi. Iya. Nah, jadi pendapat ulama yang berpendapat bahwasannya susunan surat dalam Al-Quran itu bersifat tauqifi dan ijtihadi itu berpendapat bahwasannya yang tadi telah disebutkan oleh Mbak Najwa itu yang 4 pembagian surat tadi itu, nah itu bersifat tauqifi. Oh, berarti bukan yang ditulis sama sahabat itu ya? Bukan. Sama Rasul itu ya? Iya, sama Rasul. Jadi yang disebut di sini yang dalam bersifat tauqifi itu seperti surat-surat As-Saba'ut Tiwal, kemudian Al-Hawamim, dan juga Al-Mufassal. Nah, surat-surat itu disebutkan sebagai tauqifi. Sedangkan surat-surat di luar dari itu bersifat ijtihadi. Nah, jadi mungkin setelah ini kita bisa lebih tahu lagi ya, ternyata ada loh beberapa pendapat yang memandang surat ini tuh nggak langsung saja gitu dari Allah kepada Rasulnya itu gitu, tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi ternyata nggak semuanya dari Nabi gitu ya? Iya, ada dari sahabat. Betul, seperti itu. Nah, karena tadi kita telah membahas 3 pembahasan kita nih di awal tadi kan, sekarang kita memasuki tentang bentuk-bentuk mushaf yang ada pada sahabat-sahabat itu sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang waktunya Mbak Ervina untuk menjelaskannya. Dari dulu sampai sekarang itu ulama tuh banyak banget yang berbeda pendapat mengenai gimana sih Al-Quran itu disusun. Ada yang bilang bahwa itu tauqifi dan ada yang bilang juga ijtihadi. Nah, kalau tauqifi itu kan berarti perintah Allah langsung ya kepada melalui Nabi Muhammad itu. Sedangkan kalau ijtihadi itu mereka itu karena melihat mushafnya para sahabat yang punya versinya masing-masing itu, makanya mereka bilang itu ijtihadi. Oh, yang tadi dijelasin sama Mbak Salma. Iya, betul banget. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita pahami dulu bahwa tertib itu adalah penyusunan Al-Quran di dalam mushaf, atau bisa juga kita pahami sebagai urutan ketika kita membaca Al-Quran. Nah, kemudian secara umum ya, tertib itu dibagi menjadi 2 teman-teman. Ada tertib al-tatwin dan tertib al-tilawah. Kalau tertib al-tatwin ini penyusunan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Sedangkan kalau tertib al-tilawah ini urutan ketika kita membaca Al-Quran. Jadi sekarang kita masuk dulu ke tertib al-tatwin yang pertama itu ya. Jadi dalam mushaf sahabat-sahabat itu ada perbedaan. Kenapa? Karena pengetahuan mereka tentang turunnya ayat juga itu berbeda-beda gitu loh. Dan bukan berarti isi atau maknanya itu berbeda-beda, hanya saja urutan surahnya itu yang berbeda. Nah, tapi maknanya sama gitu, isinya sama, cuma beda urutan doang. Kita langsung masuk ke ini, tertib yang al-nuzul. Jadi tertib al-nuzul. Jadi di tertib al-nuzul ini juga ada beberapa cara gitu ya. Ada yang secara umum, yaitu kayak mereka tuh nulisnya dari surat yang makiyah dulu, terus baru yang madaniyah. Kemudian yang kedua itu ditulisnya itu dari turunnya Al-Quran yang pertama kali sampai terakhir kali, jadi urut gitu ya, dari Iqra, kemudian Al-Mudaththir, kemudian Nun, dan Al-Muzammil. Itu seperti satu siapa coba? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Oh iya. Kemudian yang kedua tertib al-mushaf. Jadi disusunnya itu sesuai mushaf ya, bukan urutannya. Tadi kan urutannya turun ya. Sekarang yang sesuai susunan mushaf. Nah, di sini juga ada beberapa bagian. Itu yang pertama, mereka ada yang mengurutkannya itu sesuai panjang pendeknya surat. Jadi kalau yang surat-surat panjang kayak Al-Baqarah, Al-Imran, kemudian An-Nisa itu ditaruhnya di awal. Oh, yang tiwal tadi itu ya? Oh iya. Iya. Kemudian yang di akhir-akhir itu kayak surat yang pendek-pendek itu loh, yang kayak ada di juz 30. Kemudian yang kedua itu ada mushaf yang disusunnya itu kayak cuma ayat-ayatnya aja gitu loh yang diurutin, sedangkan surat-suratnya itu nggak diurutin. Dan itu adalah mushafnya Abu Bakar. Kemudian ada lagi yang terakhir, yaitu mushafnya Utsman
Oh, yang Mus'haf Utsmani itu ya? Mus'haf Utsmani. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tartib al-tilawah. Bagaimana urutan ketika kita membaca Al-Quran. Jadi ada 3 poin. Yang pertama itu ada tartib al-kalimah, ya, sesuai dengan kata-kata di urutannya. Nah, jadi kita tuh nggak boleh membaca Al-Quran secara acak gitu ya dalam kalimatnya. Jadi harus urut alhamdulillahirobbilalamin. Kita nggak bisa baca lillah dulu baru alhamdulillah. Ya, jadi ini wajib hukumnya dalam membaca urut. Kemudian yang kedua ada tartib al-ayat. Nah, dalam membaca ayat ini juga kita wajib hukumnya untuk urut ya. Nggak boleh kita baca ar-rahmanir-rahim baru alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian yang terakhir ada tartib al-suwar, yang dimana ini tuh kita fleksibel gitu loh guys. Kita boleh acak dalam membaca urutan surat. Jadi ada dalilnya. Pada suatu malam itu kan Nabi pernah ya sholat malam. Nah, dia itu membaca surat Al-Baqarah, kemudian langsung An-Nisa, baru Ali Imran. Berarti kan ini enggak urut ya dalam membaca suratnya. Berarti itu kita dibolehkan kalau nggak urut. Oh, berarti kalau aku baca dari misalkan Al-Fatihah terus loncat ke Al-Ikhlas gitu boleh ya? Iya, boleh. Yang nggak boleh itu kalau kita dalam satu surat terus ayatnya kita pencar-pencar dari ayat kelima terus baru ke 1 gitu, nggak boleh berarti ya? Oke gitu. Berarti ada ya dulu tuh yang membaca tuh seperti itu kok sampai ada hukumnya sekarang kan, berarti dulu tuh ada yang membaca kayak gitu. Benar. Masya Allah, Islam itu sampai mengatur sebegitunya ya. Masya Allah. Hai Asdiqai, udah sampai nih kita pada penghujung cerita kita hari ini. Oh, udahan ya? Udahan. Atau mau lanjut terus sampai besok? Oke. Nah, jadi apa yang telah kita bahas tadi itu pada hari ini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, jangan lupa untuk kita terus memurojaah ilmu apa yang telah kita dapatkan ya, agar ilmu yang kita dapatkan itu tidak sia-sia untuk kita sendiri, tetapi juga insya Allah bermanfaat untuk orang lain. Karena ada pepatah yang mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ada satu lagi nih teman-teman pepatahnya. Mau dengar atau enggak nih? Mau. Oke, dengerin ya nih. Yeah. Al ilmu bila amalin kasajarin bila tamarin. Dimana jika suatu ilmu tanpa pengamalan itu seperti pohon tanpa buah. Jadi dia kayak tidak bermanfaat seperti itu, tidak bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.